Mengapa kita menderita dalam hidup ini? Ini yang harus difahami dan disadari. Mengapa dalam kehidupan ini kita menderita? Apakah Allah mencipta kita untuk menderita? Tidak juga. Karena penderitaan kehidupan efek dari kita menyangkal apapun yang sudah ditakdirkan Allah dalam kehidupan kita. Efek dari kita tidak setuju apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita menderita karena kita merasa lebih tahu caranya. Lebih tahu caranya hidup yang terbaik dibanding Allah yang menyediakan cara itu. Lalu kita sibuk menyangkalnya dengan keinginan ini dan itu, dengan harus begini dan begitu. Hidup kita mulai menderita karena sibuk menyangkal Tuhan. Kita menganggap Tuhan tidak lebih tahu dibanding kita atas hidup yang lebih baik untuk kita. Kita menyangkal semuanya, lalu mulai mengeluh, mulai cemas, mulai takut, mulai khawatir karena penyangkalan itu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sejatinya adalah anugerah. Sampai kita memaknainya bukan anugerah, sampai kita membuat itu menjadi penderitaan. Semuanya adalah persepsi dari sudut pandang kita. Persepsi yang ada, yang kita tanamkan terus menerus setiap hari, lalu membuat kehidupan kita semakin menderita, semakin menderita. Bahagia kita terbatasi, harus begini, harus begitu. Aku bahagia jika begini dan begitu. Dianya tidak bisa bahagia kapanpun juga, sekarang juga tidak bisa, karena terlalu dibatasi oleh pikirannya, oleh konsepnya, oleh belief systemnya. Jadi penderitaan kehidupan sejatinya tak lepas dari pembatasan pikiran kita. Sejatinya karena pikiran kita sendiri yang membatasi kita untuk lebih damai, lebih bahagia, lebih sejahtera, lebih merdeka. Kan ada kemelekatan, ada keinginan, dan kita melampaui kuasa Tuhan. Kita melampaui segala apa yang sudah digariskan oleh Tuhan. Lalu kita mengatur Tuhan untuk mengatur kehidupan kita. Kita memberitahu Tuhan dengan menyangkal apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Inilah awal penderitaan kita, karena kita tidak pernah melibatkan Tuhan dalam setiap tindakan. Tetapi saat kehidupan tidak sesuai dengan keinginan kita, kehidupan tidak sesuai dengan angan-angan kita, maka kita mulai menderita dan mengatur-atur Tuhan untuk membuat kehidupan yang lebih baik versi kita. Padahal yang perlu kita lakukan untuk keluar dari penderitaan kehidupan hanya sekedar menerima terlebih dahulu, lalu mulai bersyukur, lalu mulai berkomunikasi indah pada Tuhan yang Maha Baik, dan setelahnya berserah total atas apa yang terjadi dan mempersilahkan Tuhan mengatur kehidupan kita.